Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Saudaraku dimanapun Anda berada, semoga berbahagia. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena 2 hari ini saya tidak tayang video karena sesuatu saya ada perjalanan. Saudara, video kali ini saya akan memperdalam pembahasan tentang nama Allah yang ke-100. Saudara dimanapun Anda berada, nama Allah yang ke-100 sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa ingatlah nama Allah yang ke-100, bukan yang lain. Siapa sebenarnya? Ingat. Di mana dan seperti apa? Insya Allah saya akan jelaskan nanti pelan-pelan, sedikit demi sedikit, dan pada akhirnya kita sampai kepada yang punya nama. Subhanallah. Ingat adalah nama Allah sebelum ada sesuatu. Ingat adalah nama Allah sebelum bernama Allah, sebelum menjadi Tuhan, karena saat itu belum ada hamba. Ingat, nama Allah adalah satu nama, tidak disifati dengan satu sifat apapun. Inilah nama Allah yang ke-100, tidak disifati dengan satu sifat apapun. Ingat adalah nama Allah sebelum ada langit dan bumi, sebelum ada surga dan neraka. Sekali lagi, inilah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disifati satu sifat apapun, tidak seperti nama Allah yang lain. Seperti misalnya Ar-Rahman memiliki sifat pengasih, Ar-Rahim penyayang. Tanpa ingat, saya dan saudara mustahil ada di dunia ini. Ingat adalah awal kejadian, titik. Dan titik awal kejadian satu awal kejadian alif awal kejadian 29 huruf 29 huruf menjadi satu Al-Quran. Subhanallah. Inilah ingat disebut kosong, bukan berarti tidak ada, tetapi tanpa huruf, tanpa suara. Ingat adalah nama, segala nama, nama sembahyang, nama Al-Quran, nama syahadat, nama puasa,
Pokoknya nama segala nama, apapun memiliki nama, ingatlah namanya. Subhanallah. Ini juga disebut sembahyangnya sembahyang, sembahyang di dalam sembahyang. Ini juga disebut syahadatnya syahadat. Ingat adalah sumber segala sesuatu. Itulah disebut langit dan bumi beserta isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Tanpa ingat mustahil ada. Ingat adalah sumber segala ilmu. Ingat adalah nama Allah yang ke-100. Jika kita ini bahas terus sampai ke puncak, maka sampailah kita kepada yang punya nama, yaitu Zat Wajibal Wujud. Itulah saya bilang, ujungnya satu di tangan kita, ujung satunya satu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin ada orang bertanya, katanya, bagaimana bisa mengingat Allah sedangkan dia gaib? Yang bisa kita ingat sesuatu yang kita sudah kenal atau kita lihat. Subhanallah. Saudara, Allah itu bukan cuma gaib. Huwal awalu, huwal akhiru, huwal batin, huwal sahiru. Dia yang awal, dia yang akhir, dia yang batin, dia yang nampak. Mustahil kita tidak melihat. Artinya apa? Dialah segalanya, yang awal, yang akhir, yang tersembunyi, yang nampak. Berarti dia segalanya. Mustahil kita tidak melihat. Kata guru saya, apa gunanya mata melihat sesuatu tetapi tidak melihat Allah di dalamnya? Subhanallah. Bagaimana melihat Allah? Bagaimana mengingat Allah tanpa kita kenal? Tetapi bagaimana mengenal Allah tanpa ingat? Coba, bagaimana mengenal Allah tanpa ingat? Mustahil juga. Ada apa sebenarnya? Di dalam ingat itu ada mutiara yang luar biasa. Contohnya saudara, contoh ini sangat contoh. Setelah kita melihat sesuatu, ya, mustahillah kita bisa mengenal sesuatu itu tanpa ingat. Walaupun kita lihat, tetapi mustahil kita bisa mengenalnya tanpa ingat. Saudara, sampai di sini pembahasan sementara. Insya Allah saya akan membahas terus, makanya ikuti terus saya. Saudara akan menemukan mutiara yang tak ternilai. Insya Allah saya akan bahas terus. Kemudian
saya akan membahas di mana Allah sebenarnya berada, di mana dia bertempat. Karena ini ulama-ulama kita masing-masing punya pendapat. Ada bilang Allah itu bersemayam di arsy, memang ada dalilnya. Ada yang bilang Allah itu dalam hati, ada juga dalilnya. Subhanallah. Ada yang bilang ada di tubuh kita, memang juga dia bilang aku lebih dekat daripada urat lehermu. Ada yang mengatakan Allah itu ada di mana-mana, dan juga ada yang mengatakan Allah itu tidak bertempat. Semua itu benar. Semua itu benar. Tapi kenapa kita salah paham? Karena kita tidak mengetahui apa di balik semua itu. Tidak mungkin Allah itu berbohong. Allah yang mengatakan, aku ada di hati hamba, ada di arsy. Kita berbeda pendapat karena kita tidak paham. Saudara, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tempatnya berbeda-beda? Kan ini jadi pertanyaan. Yang ini yang harus kita kaji, pelajari, supaya semua perkataan Allah itu benar. Saudara, ketahuilah bahwa Allah itu tidak bertempat, tetapi dia meliputi segala sesuatu. Sekali lagi, Allah itu tidak bertempat, tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di kiri kanan, tetapi dia itu meliputi segala sesuatu. Jadi apapun pendapat para ulama kita yang mengatakan ada di arsy, ada di hati, ada di mana-mana, semua benar karena semua diliputi. Allah meliputi segala sesuatu. Saudara, sekali lagi, Allah itu tidak bertempat, tetapi meliputi segala sesuatu. Mau di atas, mau di bawah, mau di hati, mau di mana saja, diliputi semua. Subhanallah. Demikian saudara, penjelasan saya untuk nama Allah dan tempat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ikuti terus saya, karena saya akan bahas sampai tuntas. Jangan sampai ketinggalan, karena ini adalah suatu rahasia yang paling besar. Mungkin belum ada yang bisa membahas. Dan juga saya sampaikan juga di sini bahwa tahukah saudara apa yang dimaksud mengenal Allah atau ma'rifatullah? Saya akan bahas yang dimaksud mengenal adalah ingat. Kenapa? Tidaklah mungkin bisa mengenal tanpa ingat. Sekali lagi, tidaklah mungkin bisa kita mengenal tanpa ingat. Pikirkanlah ini. Tapi saya akan bahas nanti
menerangkan seterang-terangnya. Apa itu ingat, apa itu mengenal, dan apa itu ma'rifatullah. Demikian, ikuti terus saya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.